Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Jika tidak keberatan bisa berdiri di tempat untuk kami bisa mengenal. Silakan, ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini. Puji Tuhan, di tengah-tengah ada 2 saudari kita. Selamat datang. Ya, ada 3, silakan, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Selamat datang di GPP Jemaat Palu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir pada saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh juga datang dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyatakan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami lewat ibadah pagi hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan bukan suatu kebetulan Engkau telah menghentar 3 saudari kami untuk hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya ada rencana-Mu dan Engkau akan terus menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan setiap saudari kami yang hadir saat ini. Berkati Tuhan ketiga saudara-saudari kami yang hadir pada saat ini. Dan biarlah Allah terus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan berkati juga Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus urapi, terangi hati dan pemikiran kami. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang baik. Dan berbuah dalam kehidupan kami sehingga hidup kami boleh terus untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Gembala mempercayakan untuk hari ini saya menyampaikan firman Tuhan karena beliau dengan Ibu Gembala ada pelayanan di Jakarta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan saya juga pagi hari ini, saya atau kami suami istri, keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat GPPS Palu yang selama ini sudah memberikan dukungan doa. Dan saya terus mengakui bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Termasuk yang terjadi kepada anak kami Jaden. Selama kami di Penang atau di Pineng, saudara, dalam keseharian kami, saya pribadi juga terus merasakan bahwa kuasa doa itu luar biasa. Baik saya pribadi sebagai orang tua daripada Jaden, juga suami saya, juga anak kami, sehingga kami boleh kembali ke Palu dengan hasil yang luar biasa. Saya boleh tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Pertama-tama itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Dialah pemberi hidup, Dialah juga yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan tak luput juga kalau Jaden boleh ada sampai saat ini, itu juga berkat doa saudara. Sehingga selama ada di Pineng, ada di rumah sakit Glen Eagle, semula Jaden kami bawa ke rumah sakit Adventist. Tapi ternyata dokter spesialis bedah jantung anak itu yang lebih pakar ada di rumah sakit Glen Eagle. Ya, rumah sakit Glen Eagle cabang dari Singapura. Sehingga kami harus bawa ke sana. Selama di rumah sakit, benar-benar anak ini boleh menjadi berkat bagi para dokter dan para perawat. Ya, mereka semua mengakui bahwa luar biasa, ini Jaden punya pemulihan cepat gitu ya. Saudara, di Penang itu 50%, 60% Chinese. Ya, kota Penang adalah kota terbesar nomor 2 di Malaysia, nomor 1 Kuala Lumpur. Jadi di sana logat bahasanya, bahasa Inggrisnya baik juga bahasa Melayunya dengan dialek-dialek Chinese gitu ya. Jadi pada saat pemulihan demi pemulihan yang terjadi sama Jaden, itu para suster, para perawat berkata, Jaden nah cepat sekali, pulihnya cepat gitu, luar biasa nah gitu ya. Jadi semuanya pakai iya gitu ya, itu di sana Melayunya juga dengan bahasa Inggrisnya. Dokter juga mengakui luar biasa begitu. Jadi satu kesukaan kami juga ternyata biar dalam keadaan seperti itu, di saat kami berobat,
kami berada di sana, hidup kami juga boleh menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena kami mengatakan semua karena doa. Para perawat, sebagian ada Kristen dan sebagian juga baik yang India, Hindu maupun yang Chinese juga Buddha ya gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada sebagian yang mengetahui, sebagian ada yang belum mengetahui, hanya dengar dan saudara ikut mendoakan. Gak apa-apa, itu iman yang luar biasa. Walaupun saudara tidak tahu jelas, saudara sudah mendoakannya gitu. Saya ceritakan sedikit tentang kronologis putra kami atau anak kami Jaden. Sejak awal dia lahir memang saya jumpai nafasnya cepat. Karena saya baru pengalaman punya putra yang pertama atau anak yang pertama, saya sempat bertanya-tanya, kok nafasnya cepat ya? Tapi beberapa mengatakan, oh enggak apa-apa, memang anak-anak nafasnya biasanya cepat gitu. Dan kalau saya pegang, dia bunyi gitu, bergemuruh gitu ya. Nah, saya pikir oh itu berkembang dengan seiring waktu. Pada saat 1 bulan saya lihat masih tetap bergemuruh dan nafasnya cepat. Tapi yang lainnya biasa, secara fisik Jaden pertumbuhannya bagus awal-awal ya. Minum susunya dan semuanya bagus, berat badannya naiknya juga bagus begitu. Akhirnya pada saat 1 bulan pas dia juga flu, setelah keluar dari rumah sakit sempat flu. Karena para perawatnya flu pada saat itu, saya bawa ke dokter. Nah dokternya berkata, singkat cerita saja dokternya berkata, Bu waktu saya periksa kok dia bising gitu ya. Jadi diagnosa saya coba pergi ke dokter jantung. Di Palu kan dokter jantung yang terkenal adalah dokter Ramang ya gitu. Bawa ke dokter jantung, asumsi saya jangan-jangan ini ada sekatnya yang bermasalah atau jantung bawaan istilahnya. Saya bawa besoknya ke dokter jantung yaitu dokter Ramang. Itu anjurannya untuk di echo dan di apa itu satunya EKG. Iya di EKG. Saudara pada saat malam hari itu di dokter Ramang dia di EKG, hasil EKG tidak terlalu kentara. Jadi dokter Ramang mengatakan, Bu ini EKG hasilnya sepertinya nggak masalah, tetapi baru bisa akurat kalau di echo. Nah pada saat itu saya harus cari tahu echo untuk baby ini aman nggak gitu. Saya langsung buka internet dan saya juga tanya-tanya baik kepada Tante Medi yang latar belakang juga dokter dan sebagainya. Tante Medi berkata kalau bisa jangan dulu lah gitu. Dan saya coba cari di internet, ternyata echo itu sejenis USG, dia bukan sinar X tapi dia adalah gelombang suara. Jadi cukup aman sebetulnya untuk baby gitu ya. Tapi saya berpikir sudahlah, terlalu kecil juga. Andai kata bagaimana juga tetap nggak bisa dibawa juga untuk penerbangan dan sebagainya. Nanti lihat seiring waktu bagaimana, mungkin juga kebetulan nafasnya cepat gitu. Sambil kami berdoa terus. Pada saat bulan yang ketiga saudara, di situ saya mulai memperhatikan ini anak sudah mulai malas minum susu. Iya, gairah minum susunya tuh malas. Kalau kita telateni, kita bujuk-bujuk, bisa dia minum tapi akhirnya dia muntah. Iya, dia muntah gitu. Dan saya perhatikan berat badannya sudah mulai lambat. Dari 0 ke 1 bulan, 1 ke 2 bulan berat badannya naiknya bagus begitu. Dan saya coba terus telusuri di internet, saya baca dan sebagainya. Rupanya gejala-gejala jantung bocor atau jantung bawaan adalah seperti itu. Ya, saya dengan suami terus berdoa. Ya, kami tetap percaya akan kuasa Tuhan. Kami tetap percaya akan mujizat Tuhan. Ya, kami berdoa dan akhirnya kami bawa ke dokter Ramang. Sempat dia mengeluh, Bu kenapa ini 2 bulan lalu saya suruh sekarang baru dibawa. Saya berkata ya dok sebab bapaknya sering keluar kota gitu. Setelah diperiksa saudara ternyata dijumpai memang jantung bocor. Dokter Ramang berkata lubangnya cukup besar. Menurut diagnosanya sekitar 13 mili atau 1,3 cm. Saudara bisa bayangkan jantung orang besar mungkin hanya sebegini, kalau anak-anak kan berarti lebih kecil ya. Tapi itu lubangnya sudah sekitar 1,3 cm atau 13 mili. Jadi dokter Ramang berkata, Bu ini yang bisa tangani, Ibu harus bawa ke Surabaya atau ke Jakarta, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta atau di Surabaya. Ada beberapa dokter spesialis jantung anak gitu ya. Kalau beliau kan dokter spesialis jantung umum begitu. Akhirnya kami sepakat bawa ke Surabaya. Di situ ada Profesor Paul Tahalile yang pakar dalam hal jantung. Kami bawa ke sana, beliau juga mengatakan tetap harus dibawa kepada spesialis jantung anak. Kami bawa ke Dr. Mahrus. Setelah di echo, ternyata kesimpulan sama, bahwa lubangnya besar, tetapi diagnosanya agak lebih kecil, yaitu 8 mili.
gitu. Tapi memang mereka mengatakan bahwa ini nggak bisa ditahu tepatnya, Bu, karena ini adalah alat echo. Nanti tahu tepatnya adalah setelah dioperasi berapa dia punya besarnya begitu. Jadi menurut Dr. Mahrus dengan Profesor Paul Tahalele, anak ini nggak bisa lama-lama. Kalau ibu mau tunda juga sudah tidak ada pilihan. Saya berkata, apakah nggak bisa kemungkinan dia mengecil? Kalau ukurannya di bawah 5 mili, sekitar 3 atau paling banter 4 mili, Bu, itu kita tidak akan pernah suruh operasi. Kemungkinan dia akan bisa mengecil dengan seiring bulan dia bertumbuh. Iya, jadi karena ini sudah di atas 5 mili dan ini 8 mili sudah termasuk besar. Ini menurut dari dokter Surabaya, dari dokter Palu ada 1,3 atau 13 mili. Jadi Bu, saran kami, Profesor Paul Tahalele berkata, saya berjumpa di rumahnya, dia berkata saran kami segera dioperasi, karena kalau tidak ini darah kotor itu kan lobang saudara. Jadi di biliknya dia VSD, jadi di ventrikelnya itu, jadi itu darah kotor akan terus menekan dan dia akan menghantam paru-paru dan akan menghantam yang lainnya. Iya. Jadi ini anak mumpung dalam sikon Jeden pada saat itu baik, fisiknya masih baik begitu ya, segar, cuma hanya minum susunya malas, dan berat badan sudah mulai turun 100 ons atau 100 gram atau 1 ons begitu. Saya baca di internet kalau berat badan sudah mulai turun berarti sudah harus berhati-hati begitu. Jadi kesimpulannya kalau mau tunda jangan lama-lama ini anak, karena kalau dia sudah kejang biru sudah susah untuk pelaksanaan operasi begitu. Saya dengan suami sepakat besoknya kami pulang ke Palu. Iya, Profesor berkata kalau bisa Bu, saran saya jangan dibawa pulang ke Palu untuk penerbangan lagi, dan apabila ada apa-apa di Palu akan lebih sulit untuk tenaga medis. Saya berkata, Dok, sebab saya dengan suami ada di Palu, enggak apa-apa, kami bawa aja ke Palu. Kami bawa pulang ke Palu, saudara. Kami sepakat, kami berdoa dulu. Ya, walaupun beberapa teman-teman baik yang dari Jakarta, dari Surabaya berkata, ya cukup bagus. Berdoa, tetapi jangan lupa ora et labora, begitu. Beberapa nasihat teman saya, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain juga. Saya dengan suami sepakat kita doa sambil kita mencari segala informasi, sehingga semuanya adalah baik, begitu. Ada beberapa yang menyarankan kalau mau operasi jangan di Jakarta atau Surabaya, lebih baik ke Penang katanya, karena di Penang katanya untuk jantung bagus saat ini. Penang atau Malaka itu yang kami dengar ya. Setelah itu saya telusuri di internet sambil kami berdoa, namanya ora et labora, saudara. Saya telusuri di internet. Rupanya memang di Penang cukup bagus. Iya, ada beberapa dokter, ada spesialis jantung anak dan ada juga spesialis bedah jantungnya dari orang Amerika begitu. Itu yang saya baca di internet. Tapi luar biasanya Tuhan, saudara. Pada saat setelah kami mengumum dalam doa dan sebagainya, saya merasa bahwa sangat kuat dalam doa itu bahwa memang anak ini harus segera dibawa. Saya berdiskusi dengan suami. Ya, saya menjumpai papinya Jeden, betul-betul dia beriman, mengimani anak ini untuk tidak operasi. Ya, saya pun juga mengimani untuk dia tidak operasi. Sehingga saya berkata kepada suami, kita harus siap, ya kan? Yuk jangan kecil hati. Kalau toh anak ini harus operasi bukan berarti mujizat Tuhan tidak terjadi. Harus dipahami pemahaman tentang suatu mujizat. Saya berkata, anak ini boleh hadir itu mujizat. Karena kehadirannya tidak pernah kami sangka juga. Saat-saat yang tidak kami sangka dan saat itu belum berpikir tentang program ini ya, kalau berbicara secara dewasa ya gitu. Tiba-tiba saya tertahan anak ini hadir. Kalau toh menurut diagnosa dokter seperti itu, kalau sampai saat ini dia boleh hidup, itu juga mujizat. Iya. Jadi saya berkata, jangan kecil hati. Kalau toh sampai pada saatnya kita boleh berdoa, kita boleh memohon kepada Tuhan. Iman kita tidak boleh terganggu. Ya. Tetapi di dalam doa kita belajar kepada cara Yesus berdoa. Saudara masih ingat? Saya pernah bahas juga. Cara Yesus berdoa pada saat dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Tapi saudara ingat, kalimatnya jelas, jikalau sekiranya boleh. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur mengatur dan sebagainya. Itu pun diperjelas dengan kalimat berikutnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya berkata kepada suami, kita boleh beriman kepada Tuhan. Kita minta
mujizat. Kita mengharapkan Jaden untuk tidak operasi. Tetapi jikalau seandainya dia harus tetap operasi, kita harus tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sungguh baik dan sangat baik. Dan mujizatnya tetap ada. Ya, dalam arti kata kita boleh memohon, tapi kita harus serahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan Jaden, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk Jaden. Ya, suami sepakat. Nah, akhirnya kesimpulan singkat, saya berangkat. Pada saat itu suami berkata, berangkat aja duluan. Tujuan kami berangkat ini hanya untuk kontrol, confirm, make sure begitu saudara ya, dengan hasil yang sudah 2 hasil ini. Saya berkata kalau toh hasilnya di sana ternyata tidak perlu operasi, ya puji Tuhan. Tapi kalau seandainya toh harus tetap dioperasi, kita tetap harus siap juga. Saya berkata Tuhan tahu yang terbaik. Saya berangkat, singkat cerita saudara, setelah di echo, kami appointment dari sini dengan dokter jantung yang di sana karena echo-nya hanya ada hari Senin dan hari Rabu gitu. Dan luar biasa pengurusan paspor, saya lupa kalau mau berangkat ke sana, saya pikir tinggal berangkat aja. Ternyata si kecil butuh paspor. Wah, terbentur dengan paspor lagi. Sedangkan makin hari dia minum susunya udah malas gitu. Jadi saya minta tolong dengan Cilian, ya terima kasih atas bantuannya. Saya urus saudara cepat. Bahkan via imigrasi melihat ini baby, dia bantu gitu ya. Singkat cerita hari Sabtu itu diurus, hari Senin keluar. Hari Senin keluar, saya segera atur tiket dan sebagainya. Pas tiket untuk penerbangan ke Jakarta untuk bisa connect jadwal echo ke Pineng, itu ada 2 seat. Saya berangkat dengan suster karena mau sendirian kan susah. Harus bawa perlengkapan baby dan sebagainya gitu ya. Saya bawa Jaden dan pas mau berangkat ke Pineng juga ada penerbangan gitu. Nah setelah itu singkat cerita tiba di Pineng, kami saya bawa dia periksa sesuai appointment dengan dokter. Dan ternyata ini anak harus dibius. Di sana lebih, memang kalau saya boleh katakan di sana jauh lebih bagus, ya kan? Pengobatan, perawatan, semuanya jauh lebih bagus, lebih teliti, lebih steril dan sebagainya. Di echo itu pun harus dibius ini anak saudara. Nah kesimpulan daripada dokter adalah dikatakan, Bu ini anak lubangnya besar sekali. Dia kasih keterangan kepada saya gambarnya dan sebagainya. Jadi saran saya Bu, ini anak harus dioperasi. Ya kan gitu. Kalau ibu mau berunding dengan suami silakan. Kalau ibu mau pulang nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin juga jangan, gitu kan? Kalau ibu mau tunda, saran saya jangan lebih dari 1 bulan. Hampir sama dengan apa yang disampaikan di Surabaya. Saran saya Bu, jangan lebih dari 1 bulan karena lubangnya besar sekali, sudah banyak darah kotor itu terpompa dan itu pun juga menekan di paru-parunya. Iya. Jadi pada saat saya mendengar penjelasan itu, saya sedikit pun tidak ada rasa sedih atau bagaimana begitu saudara. Saya sudah mempersiapkan diri. Setelah itu kami keluar, kami pulang. Saya ke sana ditemani oleh Ibu Heti, juga dengan Ibu Heli ya gitu. Setelah itu kami sempat bincang dan saya telepon suami. Saya juga telepon Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Semuanya sepakat, nggak usah balik, langsung aja begitu tindakan, ya istilahnya tindakan gitu. Nah saya segera atur tindakan, kami appointment hari Sabtu, ya hari Sabtu untuk tanggal 22 untuk operasi gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, operasi berjalan dengan baik selama 6 jam kami menunggu. Selesai 6 jam dia dipindahkan ke ICU dan luar biasa dari selesai operasi sampai sekarang ini pemulihannya Jaden itu cepat. Iya, dan itu diakui oleh dokter juga dengan para perawat gitu. Sehingga saya selalu berkata, ya semua karena doa, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus baik. Setiap hari mereka mendengar kami menyanyi. Kenapa saudara? Jaden itu suka memuji Tuhan. Dari kecil dia suka dinyanyikan. Lagu favoritnya adalah Tuhan Yesus baik. Saya tahunya itu waktu baby kalau saya menyanyi, saya kan juga suka nyanyi ya. Nyanyi, kalau lagu lain dia gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus baik, dia langsung asik gitu ya. Dia langsung tenang. Jadi saya tahu, oh lagu kesukaannya rupanya adalah Tuhan Yesus baik. Pada saat dia diperiksa dokter harus di echo, namanya anak kecil kan, dia mulai rewel. Saya menyanyi. Di saat saya menyanyi dia dengan tenang, sehingga semua suster berkata, Jaden nah, pintar dia, tak gembeng, kata gitu ya. Rupanya bahasa sana tak gembeng itu adalah tidak menangis. Ini kerancuan bahasa ini bikin bingung saudara. Ada beberapa hal yang membuat saya tertawa sendiri begitu ya. Ini akibat kisah Menara Babel gitu.
Sama-sama bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia serupa kan gitu. Jadi awal selesai Jaden dioperasi, itu gairah minumnya langsung bagus gitu. Jadi suster masuk, dia berkata, Jaden pintar sekali, gelojo begitu. Saya kaget dia bilang gelojo. Padahal di sana gelojo itu bahasa baku bagus, bahasa baku sopan untuk kuat minum maksudnya. Jaden pintar, gelojo. Jadi saya dengan Ibu Heti baku agak gelojo. Sama lah dengan Ambon dengan Manado kan. Maniso maksudnya jangan repot-repot orang Ambon. Orang Manado dibilang jangan maniso kan, tersinggung begitu kan. Jangan maniso gitu. Nah, saudara dikasih. Nah, pada saat saya awal datang juga itu kerancuan Menara Babel, ya kan? Saya datang, udah appointment dengan dokternya, saya ke rumah sakit Adventist, kami duduklah di sana. Karena kami harus registrasi, setelah itu kami dipanggil. Jaden gitu. Saya orang tuanya saya berdiri. Anak saya Jaden digendong sama Ibu Heti, ditemani Ibu Heli. Nah setelah itu saya registrasi. Dia tanya, Mami Jaden? Iya, saya bilang gitu kan. Mana awak punya budak? Nalar saya harus segera cepat. Oh pasti anak saya yang dimaksud ini. Itu saya tunjuk kan. Dia lihat, oh sana. Terus dia tanya lagi, duduk di mana? Saya bilang, duduk di situ. Padahal saudara, maksudnya duduk itu tinggal di mana? Ini kerancuan Menara Babel ini. Jadi waktu saya duduk di situ, dia lihat saya itu administrasinya orang India gitu kan. Dia lihat saya, dia senyum juga. Maksudnya tinggal di mana? Tidur di mana? Midland. Jadi banyaklah kerancuan-kerancuan. Akhirnya saya dengan suami suka baku seduh hari-hari ikut dialek mereka. Ya kan? Kamar dibilang bilik, ya kan? Kalau gendong dibilang dukung. Itu lama. Tapi untuk setelah balik di Indonesia kami juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tayangkan. Mungkin yang punya BB sempat mengikuti perkembangan Jaden lewat foto. Saya berusaha foto. Kenapa? Hari-hari banyak yang bertanya. Saya kalau mau balas satu-satu kan susah saudara ya. Jadi saya daftar BB saya di sana walaupun mahal. Saya pasang fotonya, sudah inilah info, sekilas info tentang Jaden. Tapi baik saat ini saya akan tayangkan kepada seluruh jemaat kronologisnya. Ya, ini pada saat baru tiba di Penang, akibatnya ditanya tadi ini, mana awak punya budak? Ya kan? Nah ini budak awak ini, budak saya ini, budak ini. Saya berkata anak ganteng-ganteng begini dibilang budak. Iya, tapi itu bahasa Melayu yang baik begitu ya. Bahasa Melayu baku. Nah ini budak saya, untuk di echo harus dibius karena rupanya lebih detail echonya dan peralatan lebih canggih. Iya. Ini baru selesai dikasih bius lewat tetesan. Nah setelah itu dia mulai ditelanjangin. Iya. Ini pada saat menjelang di echo, teliti saudara sampai di tengkuk-tengkuk belakang. Kenapa saya memahami kalau di Indonesia kok nggak pernah dibius ya? Ini kenapa harus dibius? Ternyata memang kalau nggak dibius dia pasti akan merontak, begitu kan? Karena ada bagian-bagian yang harus ditekan, ya kan? Untuk mencari. Mereka sangat teliti, begitu. Dan ini 1 hari sebelum operasi Jaden harus opname untuk diperiksa keseluruhannya, paru-parunya, ambil darah dan sebagainya, begitu. Pada saat dia masuk rumah sakit, ya saya tidak mengerti dunia anak dan di pemikiran anak begitu ya. Memang 1 hari menjelang operasi itu reaksinya dia sudah berubah. Senyum tapi tidak ada suara. Sehingga saya berkata, mana nak bunyinya? Dia menghargai senyum saja tapi tidak ada suara. Sehingga saya berpikir dia ngertikah kalau besok dia mau dioperasi begitu. Nah ini 1 hari sebelum operasi dia harus menjalani semua pemeriksaan, diantaranya echo. Ini EKG, iya EKG, diambil darah. Pada saat diambil darah, kami orang tua nggak boleh masuk. Saya hanya dengar tangisannya cukup lama. Sehingga saya bertanya, Sos, kenapa kita nggak boleh masuk? Dia nangis itu. Kalau dia lihat saya dia pasti nggak nangis karena kuncinya saya nyanyikan pasti dia nggak nangis. Dia berkata, maaf bu, ini adalah rule-nya, ini adalah peraturannya. Karena kalau you masuk, you tidak akan tahan. Dia bilang gitu. Dan dia juga akan gembeng, begitu kan? Oke, saya mengerti. Jadi kami tunggu di luar gitu. Walaupun saya dengar dia menangis berteriak, entah diapain. Tapi itu demi kebaikannya, begitu. Ini besoknya pada saat operasi jam 8 pagi.
Dia harus dipersiapkan, sehingga saya juga baru tahu saudara, anak-anak pun juga dikasih baju operasi begitu ya. Jadi ini adalah 2 AI-nya. Ada julukan, yang satu AI gendong, yang satu AI bedong. Ada bagian gendong, ada bagian bedong begitu saudara ya. Kalau dia udah nangis harus dibedong begitu. Ini pada saat menjelang dia dihantar ke ruang operasi, saya nggak mengerti pemikiran anak saudara ya. Tapi yang jelas dia adalah satu pribadi. Pada saat dia dikasih pakai baju ini, yang luar biasanya membuat saya meneteskan air mata itu bukan saya sedih karena saya khawatir, sama sekali tidak. Tapi ketegarannya dia, dewasanya dia, itu bagi saya yang membuat saya jadi terharu lah. Karena bagaimanapun saya juga manusia begitu ya. Jadi saya tetap percaya kuasa Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan Yesus itu baik dan sungguh baik dan sangat baik. Tapi di saat seperti ini, kemanusiaan saya sebagai seorang ibu, sebelum dia dibawa ke ruang operasi, kami berdoa. Kami berdoa, saya dengan suami bergantian untuk mendoakan. Saudara, luar biasa, anak ini tidak ada rewel. Tidak ada rewel. Dia hanya mainkan tangannya di tempat tidur. Dia lihat kami berdua bergantian dengan mata yang sedih begitu. Seakan-akan dia bertanya mungkin, saya mau diapakan? Gitu. Ya, tapi karena dia belum bisa bicara, dia hanya lihat. Tidak ada dia menangis, tidak ada rewel. Pada saat menjelang mau masuk ruang operasi, tidak diperkenankan ayahnya masuk, hanya ibunya yang menghentar. Saya hentar dia di ruang operasi, saya gendong dia. Dia hanya mainkan tangannya, dia lihat terus saya. Tidak ada dia menangis. Waktu saya serahkan kepada suster untuk serah terima, ya kan, sudah dengan steril itu, suster sudah pakai handuk, pakai sarung tangan. Saya serahkan, dia lihat itu suster gitu. Setelah itu dia lihat saya, dia bilang, maksudnya kenapa saya diserahkan begitu ya, mungkin begitu. Pada saat itu, jujur saya udah tidak tahan, air mata saya keluar. Sepanjang saya keluar dari ruang operasi, saya menangis mungkin seperti anak kecil ya. Saya melewati dokter, saya melewati siapapun juga, saya udah gak peduli, air mata saya meleleh. Tapi sepanjang saya meleleh air mata dan saya berjalan saudara, hati saya tetap berkata, Tuhan, saya tahu Engkau tahu yang terbaik untuk dia. Kalau toh ini harus kami lakukan, itu tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami mau yang terbaik untuk Jayden. Ya mungkin saat ini dia merasa, kalau baby gak terlalu merasa lah ya, itu bagusnya kalau saat baby. Tapi mungkin sebagai insan pribadi, kenapa? Saya berkata dalam hati, Jayden, itu demi untuk kebaikanmu ke depan. Ya, dan saat itu kami gak bisa mendampingi karena peraturan. Kami menunggu di luar. Kami menunggu di luar selama kurang lebih 6 jam. Saya keluar, mungkin orang-orang melihat saya meleleh air mata. Ibu Heti dengan suami saya berkata, sudahlah Kak Lea. Saya berkata, iya. Saya bukan sedih karena saya khawatir dan sebagainya. Tapi ya sebagai seorang ibu, dia masih terlalu kecil. Ya, dan kita ingin menemani, kita juga tidak bisa. Tapi saya percaya Tuhan dan para malaikatnya menyertai pelaksanaan operasi. Dan tugas kami di luar, kami hanya berdoa. Saya ditemani Ibu Heti selama 6 jam itu kami duduk di depan ruang operasi saudara. Dan saat itu saya diingatkan satu lagu yang cukup menguatkan saya. Beberapa teman-teman saya BBM kepada saya. Dan di antaranya ada yang berkata begini, kenapa ya Lea, kok ini Tuhan izinkan terjadi sama kamu? 2 kali keguguran, ada anak lahir, sepertinya sudah terjawab, ada masalah yang cukup besar. Bagi kami memang secara manusia ini tidak mudah. Tapi karena pemahaman firman itulah yang membuat kami berkata, saya pribadi selalu berkata, Roma 8 ayat 28 sedang terjadi. Saudara ingat bunyinya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan titik saudara. Hal ini berlaku bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saya berkata selama saya duduk di ruang operasi, kami dalam keheningan. Karena saat itu saya lagi bersaat teduh dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya percaya ada suatu rencanamu yang terbaik untuk Jayden ke depan. Yang saya tahu Engkau mempersiapkan kesaksian yang hidup untuk dia. Dan karena saya tahu ini anak Engkau akan pakai ke depan untuk membawa bangsa-bangsa datang kepadamu. Jadi saya berkata, saya percaya Tuhan bahwa rencanamu itu luar biasa.
Dan saya akan tetap katakan bahwa Engkau Allah yang baik. Dalam sikon seperti itu saya berkata, aku bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Saat itu muncul satu pujian yang saya kumandangkan sementara saya 6 jam menunggu. Orang tidak tahu saya mulai mendengungkan, saya mulai mengumandangkan. Tentu saudara ingat lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu. Mari nyanyi bersama. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Di saat saya duduk saudara, lagu ini terngiang terus dan saya mulai nyanyikan terus. Saya nggak tahu Tuhan. Jujur saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi. Tapi saya tidak akan pernah berkeluh kesah. Dan saya tidak akan pernah bertanya, mengapa Tuhan? Seperti beberapa teman saya bertanya, kenapa ya Lea? Begitu. Saya nggak akan pernah bertanya, kenapa saya tidak perlu bertanya? Karena saya percaya Tuhan itu baik. Dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Tapi semuanya diizinkan terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya pribadi selalu menekankan dan saya percaya Roma 8 ayat 28. Dan saya naikkan pujian itu terus sampai kami keluar di apartemen. Waktu saya melihat di ICU, dia senang kalau saya menyanyi gitu ya. Saya menyanyi, dia senang, dia dengar begitu ya. Dan lagu ini boleh memberkati. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Tuhan, amin Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Percaya, selalu ku percaya. Saudara, lanjut. Inilah hari pertama setelah dia dioperasi dipindahkan ke ICU. Justru pada saat saya pasang ini di BB banyak sekali komentar-komentar yang menunjukkan empatinya begitu ya. Tapi saya justru setelah Jadan keluar dalam kondisi ini saya sangat bersuka cita. Memang secara manusia, banyak sekali selangnya begitu kan. Tapi justru ini adalah hasil yang luar biasa. Ya, pelaksanaan operasi berjalan dengan baik. Pada saat dioperasi dokter mengatakan, Ibu ini karena udah sekian lama lubangnya besar sehingga dia menghantam di katup. Katup atau sekatnya itu ada 4 yang bocor. Jadi nanti kami akan baru bisa lihat kebocorannya ini apakah hanya akibat pembengkakan jantung yang lubang di VSD-nya itu. Kalau hanya akibat itu setelah dioperasi itu bocornya akan menutup. Tapi kalau hanya karena memang kerusakan berarti dia harus repair. Berarti dia harus diperbaiki tapi nggak bisa usia bayi. Nanti usia 15 tahun sampai 25 tahun. Saya doakan hal itu. Saya berkata Tuhan kalau dia operasi cukup 1 kali saja. Dan puji Tuhan setelah dioperasi saudara ternyata tidak perlu repair. Karena itu hanya akibat pembengkakan jantung. Jadi hanya 1 kasus yaitu lubang di VSD-nya. Dan setelah saya baca report operasinya, bagus setelah operasi kami dikasih report. Pelaksanaan selama operasi itu siapa-siapa di dalam, apa saja yang dikerjakan, berapa menit ya. Setelah saya baca ternyata dia lubangnya 15 mili. Besar memang ya, 1,5 senti. Saudara bisa bayangkan dengan jantung bayi yang kecil. Dan fisiknya dia kuat sekali. Karena 1 hari sebelum Jadan keluar, ada yang masuk saudara dari Medan, itu sudah koma.
6 bulan usianya, sama. Ditahu sejak lahir tapi orang tua menunda dengan harapan bisa mengecil. Ya kan? Tapi akhirnya dia komanya itu saudara mata tinggi begini 4 jam begini terus di Medan. Sehingga dibawa ke rumah sakit Glen Eagle Medan juga, sekarang sudah ganti nama, itu Glen Eagle Medan. Begitu sadar diterbangkan ke Penang. Tapi sampai di Penang belum bisa dioperasi, harus menunggu perkembangan karena paru-parunya sudah mengempes. Itu anak nafasnya sudah begini saudara. Gitu. Iya, dan badannya semakin kurus begitu, karena cenderung orang yang jantung bawaan itu badannya akan kurus begitu ya. Nah, jadi melihat kondisi itu orang tuanya menangis terus. Selama kami di rumah sakit juga, sebetulnya kami perlu dihibur dan dikuatkan, justru kami juga pelayanan di sana. Iya, kami layani itu ibu yang di sebelah. Saya bagi pengalaman bahwa kita harus mengucap syukur. Mungkin dia bingung apa itu mengucap syukur, dengan sikon begini kok mengucap syukur. Dia dari gereja Protestan gitu ya. Saya bagikan pengalaman saya. Saya bagikan secara manusiawinya dulu. Bu, kalau kita sedih, anak itu sedih. Setelah itu saya kembali kepada kebenaran firman, apa kata firman. Sampai menjelang kami pulang, dia tetap minta dukungan doa. Sebelum Jaden pulang, saya sempatkan untuk singgah di rumah sakit ulang. Kami singgah, kami besuk, kami doain begitu. Jadi di sana pun juga ada suatu bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, singkat cerita saudara, setelah itu, ini setelah keluar dari operasi ya. Operasi 6 jam, ini kondisi, ini luar biasanya Tuhan membuat pemulihan kepada Jaden. Saudara perhatikan ini masih banyak selang-selang. Ini keesokan harinya sudah beberapa dilepas dan semua hasil monitornya bagus. Iya, ini sudah semakin banyak yang dilepas, hanya tinggal oksigen. Iya, si opa tidur tanganga ini ya.